ketika dikatakan umpamanya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ada hadis ketika Allah meletakkan tumitnya di dalam neraka, padam neraka itu, berhenti panasnya neraka itu. Ada hadisnya dan hadisnya sahih. Ada lagi bahwa qulubul mu'minin, hati orang-orang beriman itu baina asabi'ir rahman, berada di dalam genggaman jari jemari Allah. Berarti Allah punya jemari, Allah punya tangan. Ini persoalan sifat. Jangan sekali-kali menyamakan nanti Khalik dengan makhluk. Ketika dikatakan diletakkan tumitnya dalam neraka maka padamlah neraka itu, jangan bayangkan tumit kita Qiyas ma'al fariq, tidak akan mungkin sama. Membayangkan tumit kita untuk memaknai hadis tadi salah besar, karena kita makhluk, Allah adalah Khalik. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan Rasul, apa yang dilakukan oleh para sahabat, mengimaninya, mempercayainya, tetapi jangan pernah menyamakan, karena qiyas ma'al fariq batil. Seperti apanya hanya Allah yang tahu. Nah, ada sebagian, ada sekelompok karena tidak mungkin sama seperti itu, lalu dirubah maknanya, ditakwilkan. Karena ada pentakwilan kan dalam ilmu kalam, kelompok-kelompok yang mencoba mentakwilkan. Kalau Mu'tazilah malah menolak sama sekali, tidak ada sama sekali. Tapi ada di antara kelompok seperti Asy'ariyah, Maturidiyah yang mencoba untuk memberikan pentakwilan. Oh, tangan itu bukan tangan artinya, tapi kekuasaan. Wajah itu bukan wajah artinya, tetapi kerajaan. Kalau begitu nanti, kalau ditakwil seperti itu, akhirnya bisa-bisa kita menolak apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap sifat-sifat Dia. Nah, oleh karena itu, ini kalau yang saya ikuti adalah yang tepat dalam persoalan ini adalah ketika kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan sifat-sifat Dia, dan jangan pernah menyamakan apa yang ada pada Allah dengan makhluk, karena pasti tidak sama. Nah, kalau dikatakan umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, yang terbayang oleh kita bagaimana raja bersemayam di atas singgasananya, kan itu yang terbayang. Tapi jangan pernah membayangkan itu. Dan ketika kita artikan bersemayam, jangan pula menganggap bahwa Allah membutuhkan aras, membutuhkan tempat. Oh, kalau Allah bersemayam di atas aras berarti Dia butuh tempat. Lah, tidak. Karena Allah Khalik, aras pun makhluk. Mustahil Allah butuh kepada makhluk. Sama dengan ketika Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat menurunkan hujan, ada pengatur rezeki. Apa Allah butuh sama malaikat itu? Enggak kan? Bisa enggak Allah ngatur hujan? Bisa, bahkan enggak turun hujan itu kalau Allah enggak turunkan. Tapi ada malaikat yang diutus untuk mengurus persoalan itu. Bukan karena Allah membutuhkan malaikat. Tidak pernah Allah butuh malaikat. Diciptakan oleh Allah itu malaikat Israfil yang nanti akan meniup sangkakala. Kalau sudah ditiup itu baru terjadi hari kiamat. Apa Allah butuh Israfil? Tidak butuh. Nah, logika ini harus kita bawa. Allah menciptakan aras, Dia mengatakan Dia di atas aras, bukan karena Dia membutuhkan. Lalu kenapa harus percaya? Dia yang ngomong, Dia yang menyampaikan, masa kita tidak percaya? Ketika mencoba untuk mentakwilkan, di situ perlu ada alasan-alasan yang kuat. Harus ada dalil-dalilnya. Apa dalilnya? Mana dalil dari Nabi? Kah ada tidak Nabi menafsirkan ayat itu bahwa itu bukan artinya tangan, itu artinya kekuasaan? Ada tidak kira-kira? Itu yang perlu didatangkan.